Sudah saya invite Kak Nindita. Halo, Halo, tes tes. Halo, kedengeran nggak ya? kedengeran Kak Oke. Aman. Halo Kak Tita, Halo, gimana kabarnya? apa kabar? Baik, namaku Tita. Ini sama Oke, Mbak siapa? salam kenal Kak Tita. Ini saya Diajeng, boleh panggil Diajeng. Ajeng Kak. Oke, oke. Ajeng ya. Ini sebenarnya saya panggil kakak, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Tita juga nggak Tahu, apa-apa. oke. Oke Kak Tita, ya, jadi malam hari ini kita akan ngobrol bareng nih. Kita mau sharing bareng sama Kak Tita terkait setelah melahirkan ibu harus apa sih gitu. Jadi banyak banget mungkin ibu-ibu muda yang baru aja melahirkan tapi bingung nih harus ngapain sih setelah melahirkan gitu. Hmm. Dan sebelumnya kita sudah sedikit membahas juga di Instagram dan banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ibu-ibu ini masih belum tahu. Jadi malam ini kita akan membahas nih Kak. Setelah melahirkan ibu harus apa? Gitu. Oke, Oke. sebelumnya Kak, kita boleh sharing dong Kak terkait kesibukan Kakak saat ini yang sedang sibuk apa nih Kak? Oke. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, sehat bareng It's Buah atas undangannya. Senang banget bisa diberi kesempatan untuk sharing sama teman-teman di sini, terutama mungkin banyak ya ibu-ibu atau bapak-bapak yang memang lagi mempersiapkan nih ya, melahirkan atau nanti pasca ke melahirkan nanti gimana. Kalau saya sendiri kesibukannya saya itu adalah seorang registered nutritionist yang juga merupakan peneliti gizi dan kesehatan di suatu organisasi internasional yang juga fokusnya di Asia Tenggara. Selain itu, saya juga ada beberapa platform untuk edukasi gizi ya. Jadi ini passionnya adalah mengedukasi gitu. Hopefully memang menyebar kebermanfaatan gitu ya. Dari beberapa platform saya ada salah satu yang fokusnya di memang 1000 hari pertama kehidupan, yaitu fokusnya pada persiapan kehamilan, persiapan waktu selama hamil, persiapan gizi selama hamil sampai nanti waktu menyusui dan juga diet maternal ibunya dan juga untuk kesehatan bayinya gitu ya. Yang satunya adalah fokus di eating disorders karena memang saya spesialisasinya di eating disorders. Wah, luar biasa. Jadi Kak Tita juga sering mengedukasi terkait 1000 HPK ya Kak. Wah, pas banget nih sama tema pembahasan kita kali ini. Mm-mm. Nah, iya nih makanya pas banget dan terus pas ngelihat Sehat Bareng It's Buah, platformnya juga besar gitu ya. Jadi semoga banyak gitu targetnya yang bisa tercapai nih orang-orangnya lebih banyak lagi yang lebih tahu gitu. Oke, luar biasa Kak Tita. Oke, jadi malam hari ini kita akan membahas tentang setelah melahirkan nih Kak. Mm-mm. Nah, biasanya setelah melahirkan tuh banyak banget para ibu yang bingung harus apa sih sebenarnya. Mm-mm. Nah, biasanya tuh kita sering mendengar bahwa setelah melahirkan itu harus melakukan inisiasi menyusui dini. Mm-mm. Nah, mungkin boleh dimulai dari situ tuh Kak. Apa sih sebenarnya inisiasi menyusui dini itu? Oke deh, mungkin aku mention sedikit kali ya. Tadi udah sempat mention juga kalau ada namanya 1000 hari pertama kehidupan. Mungkin sini yang buat yang belum familiar, 1000 hari pertama kehidupan itu apa sih? Jadi itu merupakan periode emas di mana kalau dimaksimalkan ya asupan gizi ibu yang adekuat gitu dari dia sebelum hamil, prakonsepsi, waktu dia selama hamil sampai dia menyusui di 2 tahun pertama kehidupan bayinya itu merupakan periode yang sangat penting dan dibutuhkan asupan gizi yang adekuat untuk ibu dan bayinya juga. Nah, makanya tadi kalau dibilang setelah melahirkan itu kita harus apa? Sebenarnya itu udah dipersiapkan dari jauh-jauh hari ya. Jadi kalau bisa memang lebih baik udah dipersiapkan dari bahkan dari waktu remaja. Ini khususnya buat ibunya ya. Untuk remaja putrinya, dewasa muda putri, wanita usia subur yang mau hamil, persiapan hamil, jadi harus siap dulu nih supaya um, status gizinya normal dulu supaya nggak kurang energi kronik, status anemianya maksudnya hemoglobinnya normal, jadi tidak anemia ibunya, jadi waktu hamil tuh hamilnya sehat, penambahan berat badan juga sehat. Nah, nanti pas setelah melahirkan baru fokus ke bagaimana mempersiapkan waktu gizi ibu saat ini dari segi gizi ya. Mempersiapkan gizi ibu, cadangan gizi ibu yang cukup gitu untuk dia memproduksi ASI yang cukup juga untuk anaknya nanti. Nah, mungkin kalau dimulai dari apa aja sih yang dipersiapkan setelah melahirkan, terutama yang ada kuncinya adalah bahwa konsumsi gizi itu memang harusnya bergizi seimbang ya. Nah, ini lagi-lagi kalau kita sering dengar tren diet di mana-mana yang viral dibawa oleh artis sana sini gitu ya, itu memang belum tentu benar karena
seandainya dia pun ke dokter gizi atau di nutritionist juga, itu juga disesuaikan oleh kondisinya masing-masing, karena gizi itu sangat personalisasi, jadi tidak bisa di generalisasi seperti itu. Jadi kita harus melihat-lihat tuh apa yang di-share di sosial media. Nah, pada umumnya memang gizi ibu hamil itu asupan energinya itu lebih banyak dibutuhkan daripada saat hamil. Nah, ini orang yang kuncinya kurang paham, karena kebanyakan ibu-ibu setelah melahirkan ini sering banget ibu-ibu mau diet, mau kelihatan cantik gitu kan, maksudnya pengen nyenengin suaminya gitu, jadinya pada mau ngurusin berat badan, malah dia setelah melahirkan pas lagi dia mau menyusui, di saat lagi butuh-butuhnya banyak energi, lebih banyak daripada waktu hamil, itu dia malah restriktif gitu ya asupan energinya. Apakah itu benar? Ternyata itu merupakan hal yang kurang tepat gitu, karena waktu lagi setelah melahirkan itu, waktu menyusui, ibu itu tidak hanya menyimpan butuh cadangan energi ya, tapi juga cadangan lemak yang memang lebih tinggi daripada waktu saat hamil, supaya nanti produksi ASI-nya juga lebih banyak. Nah, kalau ibu-ibu, ini kuncinya adalah kalau ibu-ibu itu takut berat badan malah naik ya, karena kan penambahannya tuh lumayan, karena penambahannya itu sekitar 300 kalori dari waktu pada 6 bulan pertama menyusui, itu penambahannya sekitar 330 kilokalori dari waktu hamil, dan 6 bulan setelahnya sekitar 400 kalori dari setelah hamil. Jadi memang sangat banyak kan, bayangin waktu lagi hamil aja tuh ibu-ibu sering kayak udah kalap gitu nih. Nah, nggak usah khawatir sebenarnya. Jadi semakin nanti banyak cadangan lemaknya, produksi ASI makin banyak, makin distimulasi, frekuensi dan intensitas menyusui makin tinggi, itu makin lancar produksi ASI-nya, yang sama dengan ternyata mengarah ke penurunan berat badan yang lebih cepat. Jadi ternyata menyusui itu merupakan salah satu cara menurunkan berat badan yang paling bagus untuk ibu pasca melahirkan. Jadi salah kalau seandainya malah restriktif asupan energi. Itu jangan sampai diikuti, karena nanti anaknya bisa kekurangan. Nah, kalau kita bicara tentang inisiasi menyusui dini, inisiasi menyusui dini itu apa sih? Jadi itu maksudnya adalah menyusui pertama kali ya. Gampangnya adalah menyusui pertama kali buat bayi. Tapi kalau zaman dulu nih, ibu-ibu zaman dulu, bahkan ibu aku sendiri, waktu zaman tahun 90-an itu aja masih dipisahkan ya, anak setelah lahir itu kamarnya dipisahkan sama ibunya, jadi ada kamar bayi, ruang bayi sendiri. Nah sekarang tuh udah nggak kayak gitu setahu aku ya, jadi itu benar-benar udah di satu ruangan supaya memang lebih dekat. Bayangin, satu ruangan aja itu lebih baik, apalagi nempel. Jadi ternyata penelitian menunjukkan, ini dari World Health Organization juga, itu recommendation-nya adalah seorang ibu yang baru melahirkan memang harus memberikan menyusui pertama kali itu dengan kontak kulit ke kulit. Jadi ternyata itu positif, nggak cuma buat bayinya, tapi buat ibunya juga. Jadi itu pertama, meningkatkan bonding ya antara ibu sama anak. Itu udah pasti, karena dia langsung skin to skin contact gitu. Nah caranya gimana? Jadi setelah diputus tali pusatnya, jadi itu selama 1 jam. Jadi proses inisiasi menyusui dini IMD itu dilakukan selama 1 jam pertama setelah diputus tali pusatnya, terus langsung ditengkurapin anaknya gitu di atas kulit ibunya, di dada ibunya, terus nempel kan. Nanti anaknya itu ada cairan, kan dia tadinya di plasenta ya, pas dia keluar dia itu ada cairan amonia itu di tangannya, jadi baunya itu hampir sama kayak payudara ibunya. Jadi nanti dia akan mencari sendiri, dia nanti akan crawling sendiri. Nah waktu itu adalah pertama kali bayi yang baru lahir ya, anak manusia yang baru lahir itu menstimulasi bau dan segala macamnya. Jadi dia mencari-cari itu payudara ibunya, dan dia itu biasanya penglihatannya kan belum sempurna ya waktu baru lahir. Nah tapi dia bisa melihat puting ibu biasanya, karena areola ibu itu warnanya lebih hitam. Jadi nanti dia jalan sendiri ke sana. Nanti itu udah naluriah gitu ya. Tapi jadi breastfeeding itu merupakan hal yang naluriah, tapi harus dilatih. Nah, itu tuh merupakan skill atau keterampilan yang perlu dilatih oleh ibu dan bayinya. Nah, jadi bayinya itu juga nanti jalan sendiri. Pas dia menemukan puting ibunya, dia akan menyusui nih. Misalnya dia menyusui, udah selama 1 jam itu biarkan kontak dan segala macam. Nah, biasanya IMD ini juga kalau terutama buat bayi yang ini ya, bayi yang cukup bulan gitu, ibunya akan mudah, apalagi kalau lahirnya normal gitu. Terus dia ditaruh di sini, nggak ada masalah kan, terus tinggal diselimutin aja kalau kedinginan. Jadi kalau ruangannya kedinginan, tinggal ditutupin
atasnya tapi tetap skin to skin gitu. Itu sih paling kalau untuk awalnya tentang IMD ya. Jadi untuk IMD ini penting banget ya Kak, karena di Mm-mm. situ terjadi kontak erat antara ibu dan Mm-mm. anak yang nanti akan mempengaruhi pertumbuhan anak ke depannya. Nah, tadi kan juga Mm-mm. disebutkan bahwa durasinya itu bisa 1 jam ya Kak. Nah, kalau semisal durasinya itu kurang dari 1 jam, apakah berpengaruh atau memang tidak apa-apa? Jadi sebenarnya durasinya itu 30 sampai 1 jam gitu. Biasanya soalnya bayi untuk crawlingnya sendiri itu dia jangan bayangin dia akan cepet banget gitu ya, enggak ya. Dia Iya, itu ya. akan lama banget mencari-cari dulu. Jadi itu aja sendiri tuh bisa kalau yang saya dengar dari orang-orang tuh bisa sampai 20-30 menit sendiri. Jadi proses menyusuinya kemungkinan less dan waktu segitu. Jadi itu tuh IMD-nya itu udah termaksud anaknya itu mencari-cari sendiri gitu. Jadi sambil di kayak di apa tuh distimulasi-stimulasi sedikit. Nah, kalau dibilang tadi aku juga belum mention kalau IMD sendiri apa sih impact-nya gitu ya dalam jangka pendek dan jangka panjang. IMD atau inisiasi menyusui dini itu adalah kunci keberhasilan dari ASI eksklusif. Jadi ASI eksklusif buat ya di sini calon orang tua yang pasti maksudnya udah sering baca gitu ya kalau ASI eksklusif itu adalah apa sih? ASI eksklusif itu adalah pemberian air susu ibu kepada bayi yang hanya ASI tanpa air atau apapun makanan yang lain, hanya ASI selama waktu 6 bulan gitu. Nah, itu kalau memang terdapat peningkatan berat badan. Jadi produksinya juga lancar, peningkatan berat badan juga terus sesuai gitu sama KMS ya, kartu sesuai grafik pertumbuhan gitu. Nah, di saat sesuai dan produksinya lancar itu memang sangat di encourage kalau menyusui ASI eksklusif itu harus dilakukan selama 6 bulan. Setelahnya baru didukung oleh makanan pendamping dari ASI. Nah, itu nanti beda lagi tuh pembahasannya. Nah, itu sih jadi kenapa penting banget IMD itu. Sekarang juga hampir semua, saya sekarang semua rumah sakit setelah ibu melahirkan juga udah sangat encourage ya untuk ibunya langsung IMD, nggak rumah sakit aja bahkan di bidan-bidan juga kayak gitu. Jadi udah makin literasinya udah makin berkembang gitu. Jadinya aku senang banget gitu sih. Sangat berbeda sama dulu yang tadi kakak ceritakan bahwa dulu ternyata dipisahkan ya kak setelah melahirkan ibu dan anaknya. Tapi sekarang ada yang dipisah, ada yang enggak. Oh ya, seiring dengan perkembangan zaman, sebagian besar hampir seluruh rumah sakit maupun bidan melahirkan itu biasanya selalu langsung diberikan IMD. Oke, nah tadi kita juga sudah dengar ya sahabat sehat bahwa IMD itu ternyata penting banget ya kak. Dan itu merupakan salah satu faktor pertumbuhan untuk anak ke depannya. Nah, lalu sebenarnya nih masih banyak banget ya Kak, beberapa ibu yang kemungkinan tidak memberikan IMD. Nah, sebenarnya apa sih Kak faktor ibu tidak memberikan IMD itu? Oke, ada banyak ya. Ini hampir sama kayak faktor dia nggak bisa ASI eksklusif, hampir sama gitu. Tapi ada beberapa. Pertama, pastinya ASI-nya nggak keluar. Tapi faktor dari ASI nggak keluar sendiri itu juga ada banyak. Kurangnya support dari keluarga, orang terdekat misalnya nggak ada support suami misalnya, atau bahkan keluarganya punya mazhab yang berbeda kalau ASI itu seharusnya nanti aja hari pertama tuh air putih aja. Nah gitu kan itu bingung kan ibunya jadi nggak dapet support. Nah itu juga bisa jadi gimana caranya, artinya keluarga yang diedukasi nggak cuma ibunya nih, keluarganya juga harus benar-benar tahu seberapa pentingnya IMD sama ASI eksklusif ini. Jadinya ibunya nggak sendirian, ibunya ada supportnya. Jadi bapak-bapak juga jangan menutup diri gitu ya dari ilmu pengetahuan yang terbaru gitu. Terus yang kedua juga bisa perilaku menyusui bayi yang berbeda-beda. Jadi misalnya tergantung juga nih ya bayinya itu umurnya berapa. Bisa juga ada kemungkinan dia prematur. Mungkin nanti kita bisa bahas bayi prematur ya, karena dia beda sendiri gitu untuk IMD. Nah, terus kalau dia prematur misalnya dia kurang bulan, akan caranya akan berbeda lagi dan disesuaikan dengan dia apakah sudah siap dia koordinasi untuk menelan, menghisap, bernafas dia selama dia menyusui, itu penting juga gitu. Jadi harus diperhatikan. Nah, setelah itu juga ada pendapat bahwa ASI-nya nggak cukup. Jadi ibunya, jadi
untuk memproduksi ASI terdapat ada hormon yang bekerja untuk memproduksi dan mengeluarkan susunya, oksitosin ya dan prolaktin. Nah, kedua hormon ini juga akan bekerja kalau ada stimulasi atau suckling yang tepat dari bayinya. Suckling itu apa? Itu apa ya bahasa bagusnya? Suckling itu mengenyot gitu loh, bahasa bagusnya apa ya? Ngemut payudaranya itu apakah benar. Jadi misalnya ini areola yang warna hitam di payudara, itu belakangnya, di dalamnya kalau dilihat fisiologinya ya, anatominya dari payudara, itu isinya kelenjar-kelenjar semua yang isinya itu sudah siap tuh untuk kalau ditekan, dia akan terstimulasi isinya, akan terproduksi ASINya. Jadi ASINya akan keluar kalau itu distimulasi oleh bayinya. Tapi kalau bayinya nggak menyedot bagian itu, misalnya bayinya cuma nyedot di bagian puting, kan biasanya ibunya kesakitan tuh. Nah, artinya kalau itu kesakitan, salah caranya. Nah, jadi memang harus terus-terusan diperbaiki gitu ya. Sampai sekarang udah ada sih di mana-mana, tapi bisa di-refer dari WHO gitu ya, yang paling terpercaya, atau Departemen Kesehatan juga bisa. Foto-foto cara gimana menggendong bayi waktu lagi menyusui dan bagaimana caranya supaya nyedotnya itu dia tepat gitu. Yang pasti semua hitam-hitamnya harus masuk. Nah, di saat itu terstimulasi, seperti yang tadi saya bilang, produksi ASI itu akan makin banyak jika intensitas dan durasinya makin tinggi. Jadi, dia makin distimulasi oleh mulut bayinya, disuckling dengan benar, dia makin terproduksi, dan dengan cadangan makanan bergizi seimbang dari ibunya, diet maternal yang cukup, itu udah bisa produksi ASINya tanpa sebenarnya minum apa yang macam-macam gitu. Cukup dengan gizi seimbang dan tambahan tadi asupan energi dari waktu hamil ke menyusui. Ternyata ada tambahan gitu ya, sekitar kalau kasarannya itu adalah nambah 2 piring nasi bergizi seimbang. Jadi kayak ada nasi, lauk pauk, protein nabati hewani, vitamin mineral dari sayur buah dan segala macam, itu lebih nambah 2 porsi lagi gitu dari waktu hamil. Dan itu kan bervariasi ya, beraneka ragam. Nah, di saat gizi makronya udah terpenuhi, gizi makro itu maksudnya energi, lemak, protein yang gede-gedenya itu udah terpenuhi, itu dan kalau bervariasi harapannya vitamin mineral, yaitu gizi mikronya dari makanan-makanan itu sudah bisa memenuhi cadangan yang diperlukan ibunya. Yang mana nanti akan berpengaruh sama kualitas dari ASINya itu sendiri. Karena apa? Kenapa ini bisa penting makanan ibunya waktu lagi dia hamil? Karena ternyata waktu dia kalau dia memproduksi ASI itu tidak akan menurunkan. Jadi sejelek-jeleknya kualitas ASI, gimana ya kalimatnya? ASI itu tidak akan jelek gitu loh. Jadi dia itu akan selalu kaya gizi. Cuman kalau seandainya ibunya itu cadangan makronya cukup, ternyata pengaruhnya nggak terlalu besar sama kualitas ASINya. Jadi akan tetap ada energi yang cukup, imunitas yang cukup dan segala macamnya. Tapi kalau ternyata cadangan gizi mikro ibunya kurang, yaitu contohnya vitamin, misalnya vitamin C, vitamin A, vitamin E itu ibunya kurang, nggak harus dari suplemen ya, bisa dari makanan juga. Itu kalau ibunya kurang ternyata ada pengaruhnya ke kualitas ASINya gitu. Dari segi, karena kan ASI itu isinya kan ada kayak ini ya, ada vitamin A, ada segala macam vitamin, segala macam mineral, segala macam jenis imunitas gitu ya, ada segala macam ini juga, ada gizi makronya juga, jadi ada lemaknya, ada dengan berbagai bentuk gitu. Nah, tapi kalau seandainya kurang, yang akan dikompensasi itu adalah kuantitasnya daripada kualitasnya. Jadi kita diciptakan sama Tuhan gitu ya, supaya sekurang-kurangnya gizi seorang ibu kualitasnya akan tetap in general tuh baik gitu, tapi kuantitasnya yang dikurangin jadinya. Nah, tapi kan nggak mau kan anak kita, bayi kita itu dapatnya kuantitas yang ASI yang sedikit gitu. Maunya kuantitas adekuat, bisa mencukupi kebutuhan si bayinya, dan juga kualitasnya baik. Nah, dengan cara apa? Mempersiapkan ibunya tadi. Ibunya adalah kuncinya. Jadi jangan ngira kalau anaknya aja yang makan. Kan nanti anaknya yang penting anaknya nyusu. Emang anaknya nyusu dari mana? Harus ibunya dulu yang sehat dan cukup energi dan gizi seimbangnya, supaya nanti produksi ASI anaknya itu berkualitas. Gitu. Oke, jadi untuk IMD ini
beberapa faktornya itu adalah lingkungan ya Kak, seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa ternyata pengetahuan tentang IMD itu nggak cuma seorang ibu aja yang tahu, tapi lingkungannya seperti keluarga, suami itu harus tahu juga terkait pengetahuan IMD yang Harus. harus banget. Nah, jadi di sini sahabat sehat, jangan cuma ibunya aja yang tahu, tapi harus bareng-bareng nih belajar sama keluarga untuk persiapan IMD gitu, supaya nanti saat setelah melahirkan itu bisa berjalan IMD sesuai dengan anjuran. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa IMD ini sangat berpengaruh banget ya Kak untuk pertumbuhan bayi ke depannya. Nah, tadi kan kita juga sempat mention terkait bayi yang prematur itu biasanya perlakuannya itu berbeda ya Kak. Nah, solusi IMD bagi bayi prematur itu seperti apa sih Kak? Kan biasanya kalau prematur itu ada dipisahkan ya Kak setelah melahirkan. Nah, kalau untuk yang prematur itu bagaimana Kak? Oke, jadi memang biasanya terdapat banyak kekhawatiran ya kalau bayi prematur itu nanti nggak bisa IMD, terus ibunya udah stres sendiri, aduh gimana nih anak saya nggak menyusui. Sebenarnya pertama hal yang perlu kita pahami juga, bayi itu bisa survive tanpa minum atau makan apapun selama 2-3 hari. Jadi seandainya dia ada kondisi medis tertentu sampai dia harus diinkubasi atau memang ada penanganan medis yang lainnya gitu selama beberapa waktu gitu setelah melahirkan, itu sebenarnya dia masih disesuaikan. Nah, tapi ini sangat sangat tergantung sama berapa berat bayinya waktu lahir dan kurang bulannya itu berapa umurnya. Jadi kan kalau prematur itu kan dia yang didefinisikan sebagai bayi prematur itu yang di bawah 37 minggu gitu ya. Nah, kalau dia ada 3 jenis nih. Jadi kalau dia seandainya prematurnya dia di bawah masih di bawah 34 minggu dan beratnya masih sekitar di atas 1.800 gram, kan kalau bayi berat lahir rendah itu udah didefinisikan rendah kalau dia di bawah 2.500 gram. Nah, kalau dia dia prematur, dia lahirnya di bawah masih di atas 34 minggu, tapi dia masih di bawah seharusnya gitu. Nah, terus beratnya 1.800-an ke atas, itu dia biasanya refleks atau koordinasi dari menghisapnya, bernafas, sama menelan, itu udah cukup baik. Jadi sebenarnya dia udah bisa langsung IMD. Nah, cuman ini ada 2 kondisi, ada bayi prematur yang sehat dan bayi prematur yang sakit. Nah, kita ngomong yang sehat dulu ya. Yang sehat itu ada 3 tadi. Yang pertama itu adalah yang 34 minggu tadi, 1.800 gram, itu ternyata dia masih bisa udah punya koordinasi yang baik antara menelan, menghisap sama bernafas. Nah, kalau itu nggak apa-apa, masih aman kalau langsung mencoba IMD. Tapi kalau dia udah 32, di antara 32 sampai 34 minggu, terus dia beratnya tuh sekitar misalnya 1.500 sampai 1.800 gram gitu, itu dia udah mulai ini nih, biasanya di refleks menelannya udah bagus, tapi refleks menghisapnya belum bagus. Jadi kan sedangkan menyusui itu, proses bayi waktu dia menyusui itu tuh adalah kombinasi dari ketiganya, menelan, bernafas, dan menghisap gitu. Nah, di saat menelannya doang yang bekerja, artinya kan menghisapnya harus dibantu. Jadi ASI-nya biasanya diperah dulu, habis diperah nanti ibunya bisa pakai pipet atau pakai sendok. Jadi pelan-pelan gitu. Nah, itu bisa bayinya ya, Kak? Nah, itu disesuaikan banget sama si umur dan berat bayinya dan kondisi bayinya. Nah, habis itu yang ketiga adalah kalau dia misalnya di bawah 32 minggu dan dia beratnya sekitar waktu lahir itu misalnya 1.250 sampai 1.500 gram. Artinya kecil banget ya, bayangin sekecil itu udah lahir, bahkan ASI ibunya aja belum matur juga. Jadi ASI ibunya juga belum ready gitu ya. Nah, itu adalah jadi bayinya itu bisa nanti pakai sonde gitu langsung ke lewat lambung, bisa juga disesuaikan lagi sama si biasanya itu dia soalnya belum ada refleks menelan, menghisap juga belum ada untuk yang kayak gitu, jadinya memang udah jalurnya udah berbeda, udah pakai pipa sendiri gitu, jadi udah berbeda. Nah, tadi itu kondisi yang sehat yang tadi, bayangin
bayangin kalau yang sakit, jadi dia udah prematur terus sakit. Kenapa sakit contohnya? Karena biasanya kan yang prematur juga ada yang ada misalnya dia gangguan fungsi pernafasan, gangguan fungsi pencernaan, karena dia memang kan seharusnya organ-organ tuh berkembang sempurna nih, misalnya ya sampai waktu cukup bulan. Tapi ternyata karena dia lahir duluan, belum berkembang sempurna, nah jadinya kan belum siap nih dia. Pas dia lahir, dia harus langsung berpisah sama ibunya. Itu sebenarnya highly likely dia nggak bisa IMD. Tapi sebenarnya nggak usah berkecil hati banget. Menurut saya, seorang ibu tuh harus siap akan apa aja nanti yang akan terjadi. Yang penting dipersiapkan aja proses persalinan itu sebaik-baiknya. Tapi kalau seandainya ada sesuatu yang terjadi di luar rencana, itu jangan terlalu stres dan selalu mikirin, diterima aja proses tersebut dan langsung dicari jalan keluarnya. Yaitu apa? Apa ya? Mencari membuat positive thinking, itu bukan positif sih, rational thinking gitu ya. Jadi enggak jadi iya, jadi kayak pasti bisa nanti keluar lagi, pasti bisa, tetap memotivasi diri gitu loh. Karena makin ibunya stres, makin itu nggak mau, nantinya juga makin nggak keluar lagi si ASI-nya. Dan kalau dia si anaknya sakit ini kan dia dibutuhkan bahkan dia ada kemungkinan dia nggak bisa masuk ke jalur enteral itu maksudnya nggak bisa dikasih makan dari mulut gitu, jadinya dia parenteral itu dari infus. Nah tapi nggak usah khawatir, maksudnya kalau dia pakai infus pun kandungan dari infusnya itu sudah diatur sedemikian rupa oleh dietitian, nutritionist atau dokternya juga, itu untuk disesuaikan dengan kondisi bayinya gitu ya. Jadinya memang apa ya, tetap bisa terpenuhi. Dan as soon as itu selesai, ibunya akan bisa kembali ASI lagi. Yang penting ibunya tetap percaya diri, pede, untuk supaya pas kembali nanti udah siap gitu. Jadi jangan khawatir juga di saat ibu melahirkan bayi prematur, ASI yang ibunya masih ngelahirin bayi prematur itu juga lama-lama akan matur sendiri dalam waktu 2-3 minggu, 3-4 minggu gitu. Jadi sabar aja, ditunggu, tapi jangan sampai nggak dicoba sama sekali gitu, karena pasti pertamanya akan sulit ya dari ibu-ibu yang memang struggling dulu sama nungguin anaknya yang prematur ini dalam kondisi yang cukup kuat gitu untuk menyusui, sama ibu-ibu yang anaknya normal dan langsung MD. Itu kan mereka sebuah berkah itu ya, jadi kan lebih cepat, lebih mudah juga. Jadi yang pasti itu sih, karena apa ya, proses menyusui ini nggak cuman persiapannya nggak cuma fisiologis tapi juga psikologis, jadinya sangat-sangat butuh motivasi kuat dari ibunya dan kepercayaan diri ibunya. Karena nanti kalau ibunya merasa kayaknya dia kurang, kayaknya dia kok kayak nggak bisa ya, aku kayaknya nggak bisa menyusuin kayak yang lain ya, udah mulai ada pikiran-pikiran kayak gitu, wah itu udah bercampur ya hormonnya, jadi psikosomatis, jadinya malah nanti beneran nggak keluar kayak gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu. Oke, jadi sangat berpengaruh ya Kak, nggak cuma mulai dari halo Kak Sita. Halo, putus ya tadi. Halo, iya. Iya udah balik. Sekarang sudah jelas ya Kak. Oke, kita lanjut ya. Oke, sahabat sehat. Jadi tadi untuk sahabat sehat yang mungkin kadang suka bertanya-tanya terkait apakah bayi prematur bisa diberikan IMD, jawabannya adalah iya. Nah, tapi disesuaikan lagi ya Kak dengan kondisi bayinya, apakah sehat atau mungkin butuh penanganan khusus terlebih dahulu. Nah, itu bisa dikonsultasikan dengan dokter kandungan ataupun di rumah sakitnya. Nah, jadi yang paling penting itu yang harus digarisbawahi oleh para ibu, kepercayaan diri itu juga sangat berpengaruh ya Kak, bahwa kalau misalnya dari awal udah nggak percaya diri, udah pesimis, nggak bisa melakukan IMD, nah itu akan berpengaruh juga gitu. Jadi buat para moms di luar sana harus percaya diri bahwa baik nanti melahirkan secara normal ataupun prematur itu tetap harus bisa melakukan IMD. Oke. Nah, tadi kan juga sudah Kakak sebutkan nih bahwa konsumsi ibu itu sangat berpengaruh terkait kualitas ASI-nya. Lalu bagaimana sih Kak anjuran makan yang dianjurkan untuk ibu pasca melahirkan? Seperti apa supaya kualitas ASI-nya pun juga baik? Oke, jadi sebenarnya kalau dari prinsip gizi sendiri ya, dari melahirkan nggak melahirkan, hamil nggak hamil, itu memang
yang rekomendasi adalah konsumsi bergizi seimbang gitu. Kalau teman-teman di sini udah tahu, ada namanya pedoman gizi seimbang yang kalau diturunin ada namanya tumpeng gizi seimbang gitu, bentuknya kayak tumpeng gitu. Jadi makin bawah itu makin dibutuhkan paling banyak dalam konsumsi harian, makin atas dibutuhkan makin dikit. Jadi paling bawah tuh apa? Energi dari sumber karbohidrat. Karbohidrat ada macam-macam ya sumbernya, nggak cuma nasi, ada nasi merah, ada nasi putih, terus ada brown rice, ada kentang juga, terus ada ubi, ada macam-macam. Terus nanti setelahnya ada protein nabati, protein hewani, dan itu macam-macam ya, nggak cuma ikan doang, ini doang, tapi kayak diutamakannya adalah memang bervariasi terus-menerus. Kenapa kuncinya adalah variasi? Karena vitamin dan mineral atau gizi mikro yang kita butuhkan tiap harinya itu sebenarnya banyak banget. Dan bagaimana cara kita bisa maksudnya bagaimana caranya kita bisa memenuhi itu semua kalau kita nggak konsumsi makanan beraneka ragam. Karena kalau kita nggak mengkonsumsi yang beraneka ragam, nantinya kita akan defisiensi salah satu dari zat gizi mikro ini. Nah, kita kan nggak mau defisiensi ini, terutama buat ibu menyusui ya. Ibu menyusui terutama dia butuh cadangan kalsium yang cukup, cadangan air yang cukup. Ini air nanti kita ngomongin lagi. Kita kalsium udah terutama kalau yang untuk mineralnya. Kenapa butuh kalsium? Karena ibunya kan nanti akan memberikan susu tuh. Nah, nanti kalau cadangan kalsiumnya ibunya kurang, yang diambil akan dari cadangan kalsium ibunya. Bisa jadi tulangnya dia sendiri yang lama-kelamaan dalam jangka panjang itu bisa jadi terjadi pengeroposan. Dan itu yang kita nggak mau ya, osteoporosis gitu jadinya gara-gara itu. Makanya waktu lagi hamil itu memang sangat-sangat perlu. Bahkan beberapa ibu yang merasa konsumsi kalsiumnya kurang, itu memang dianjurkan oleh dokternya gitu ya untuk minum suplemen kalsium, tapi nggak harus gitu, karena kalau seandainya bisa dipenuhi dari makanan sehari-hari, kenapa enggak gitu. Konsumsi kalsium bisa dari susu, bisa dari protein hewani yang tinggi kalsiumnya, misalnya yang nggak bisa dimakan, ikan teri dan segala macamnya gitu. Jadi iya, tulang lunak juga itu tinggi kalsium. Jadi bisa macam-macam gitu ya. Nah, itu ada lagi protein nabati. Terus sekali makan itu dalam satu isi piringku gitu ya, itu tuh seharusnya porsi sayur memang hampir seperempatnya, bahkan seperempat lebih gitu ya, sayur dan buah. Jadi kenapa vitamin dan mineral orang Indonesia dari sayur dan buah itu 97% ke atas itu konsumsi hariannya itu kurang dari porsi yang dianjurkan, kurang dari 5 porsi yang dianjurkan. Bayangin, 97% orang Indonesia kurang sayur dan buah. Jadi artinya masih banyak banget ya, banyak banget. Artinya itu in general ya, apalagi ibu hamil belum tentu. Banyak lagi. Kenapa aku ngomongin ibu hamil? Karena persiapan untuk ibu menyusui harus dari waktu hamil juga. Jadi apakah peningkatan berat badannya cukup selama 9 bulan itu, apakah peningkatannya cukup menurut status gizi dan umurnya. Karena kan ada umur yang terlalu muda, kehamilan beresiko, umur terlalu tua, kehamilan beresiko. Dan kalau status gizinya misalnya dia udah obesitas awalnya, nah nggak dianjurkan untuk naik lebih banyak, tapi tetap bergizi seimbang. Nah, jadi memang benar-benar penaikan berat badannya selama hamil itu menjadi salah satu faktor untuk dia dapat menyimpan cadangan makanan yang cukup, cadangan gizi yang cukup untuk dia nanti menyusui produksi ASI-nya. Nah, waktu dia lagi mau menyusui nanti, kalau seandainya dia produksinya kurang, berat badannya kurang, pas mulai hamil juga underweight. Nah, itu tuh mulai gak usah kaget itu pas menyusui ternyata malah nggak lancar. Ya karena nggak disiapin dari lama. Nggak bisa. Jadi berpengaruh ya, Kak? Sangat-sangat berpengaruh. Jadi berpengaruh ke ASI-nya. Misalnya kita mau melihat apakah kita cukup cadangan lemaknya untuk hamil. Itu dilihat dulu lingkar lengan atas tangan kita itu sudah, untuk perempuannya, apakah sudah 23,5 cm kalau diukur pakai meteran gitu di tengah-tengahnya, apakah udah 23,5 cm, artinya apa? Karena itu cut off point-nya kalau di atas 23,5 artinya, udah cukup cadangan lemaknya, jadi nanti udah bisa menyusui dan produksi ASI yang cukup gitu. Nah, tapi kalau masih di bawah itu masih didefinisikan sebagai kurang energi kronik. Dan di saat kurang energi kronik itu, nah nanti peningkatan berat badannya harus catch up lagi lebih cepat dan lebih banyak daripada seharusnya, yang mana itu susah bagi ibu underweight, itu susah untuk meningkatkan berat badan sebanyak itu. Jadi makanya apa? Kehamilan yang direncanakan itu sangat penting. Jadi kehamilan itu harus baru direncanakan. Maksudnya waktu hamil udah yakin kalau status gizinya lagi normal, nggak berlebihan, nggak kurang.
Kenapa berlebih juga bisa jadi beresiko? Karena waktu dia lagi berlebih, terus dia nanti kalap, oh ya gue kan lagi hamil, gue mau makan sebanyak-banyaknya. Pas mau melahirkan ternyata kehamilannya beresiko, ibunya ada diabetes gestasional atau apapun yang ada penyakit apa tuh tidak menular lainnya yang bisa muncul waktu lagi hamil. Nah, nanti efeknya dia misalnya harus minum obat segala macam, terus nanti jadi ada pantangan-pantangan ini itu jadinya susah menyusui. Nah, kita itu kan nggak mau kayak gitu. Nah, itu harus dipersiapkan dari waktu sama hamil. Tapi waktu lagi menyusuinya sendiri, seperti yang tadi udah aku bilang, dia nambah. Jadi waktu hamil itu, misalnya nih, seseorang angka kecukupan gizinya perempuan gitu ya, di Indonesia sendiri ada angka kecukupan gizi atau certain kalori yang harus dipenuhi sehari dari berbagai macam sumber zat gizi yang harus dipenuhi seharinya berdasarkan jenis kelamin dan umur. Nah, udah ada misalnya perempuan 2100 misalnya ya, umur 25-an, 2100-an, 2200-an. Nah, di saat hamil, tiap trimesternya dia harus naik 300 ada 600, bahkan sesuaiin lagi nanti apakah dia, kalau seandainya dia underweight, harus lebih mengejar lagi. Jadi, nanti akan disesuaikan rekomendasinya, dia harus naiknya berapa gitu ya asupannya. Nah, waktu dia lagi menyusui, itu harus lebih naik dari waktu dia terakhir melahirkan itu, waktu dia trimester terakhir, naik tiap 6 bulan ya. Jadi 6 bulan pertama kan menyusui kan 2 tahun ya, dianjurkannya 2 tahun, ASI eksklusif 6 bulan, ditambah 6 bulan lagi nanti setahun, terus 2 tahun dengan MPASI gitu, di setelah 6 bulan sampai 2 tahun dengan MPASI. Terus selama itu naik lagi 330-an setelah melahirkan, 330 kilokalori, setelahnya 400-an kilokalori, bayangin. Sebanyak itu sampai kalau pakai bahasa awamnya tuh ya, sehari makan bisa 5 piring, tapi 5 piring banyak, dan itu challenging bagi ibu-ibu kalau nggak disiapin, nggak diseimbangin. Nah, tapi kenapa dari tadi aku ngomongin makan terus? Jangan khawatir, ibu yang menyusui juga di encourage untuk olahraga. Jadi apa ya, kebugaran itu tadi si tumpang gizi seimbang itu tadi juga di cover, nggak cuma makanannya aja. Jadi selain makan bergizi seimbang juga diikuti dengan aktivitas fisik yang cukup, yaitu minimal 30 menit per hari aja. Dan kalau dia lagi hamil itu disesuaikan nanti gerakannya, aktivitas fisik atau olahraganya bagaimana yang untuk dilakukan selama hamil. Nah, kalau dia lagi menyusui juga disesuaikan lagi, apakah waktu dia misalnya dia habis melahirkan, ternyata dia kelebihan berat badan, ternyata anaknya terlalu besar, atau ternyata dianya terlalu besar waktu dia melahirkan. Artinya kan dia juga harus adjust itu sama si asupannya dia nanti waktu lagi menyusui. Nah, in general memang akan selalu lebih tinggi asupan energi waktu lagi menyusui dibanding sama hamil tadi. Yang mana yang harus diutamakan adalah si tadi vitamin mineral itu juga, yang biasanya kita misalnya banyak ya, itu bisa didapat kalau dari susu aja tuh udah, kalau susu ibu menyusui gitu ya, itu udah lengkap sebenarnya. Nah, tapi kita juga mesti hati-hati apakah kita waktu lagi setelah melahirkan itu status gizinya lagi normal apa udah berlebih. Jadi nanti harus dikonsultasikan lagi tuh ke nutritionistnya, apakah dia butuh makan selebih apa untuk bisa produksi ASI selama 6 bulan, bahkan sampai 2 tahun kehidupan pertama si anaknya. Oke, jadi yang paling dianjurkan untuk makanan pasca melahirkan adalah gizi seimbang ya Kak, Gizi sesuai dengan seimbang. tumpang gizi seimbang, dan Kalorinya ada yang juga lebih banyak daripada oke, hamil. tambahan kalorinya ya. Oke, jadi buat ibu-ibu menyusui jangan khawatir makan banyak karena justru itu sangat dibutuhkan ya untuk bisa memproduksi ASI yang berkualitas. Nah, jadi untuk yang sedang menyusui itu harus diperhatikan nih penambahan kalorinya, jangan justru malah dikurangi karena itu akan Jangan. berpengaruh juga dengan produksi ASI-nya ya Kak. Oke. Nah, tadi kan kakak sudah sebutkan juga nih bahwa sebenarnya penyebab ASI tidak lancar itu bisa jadi karena masa kehamilannya itu tidak dipersiapkan dengan baik. Nah, selain itu ada nggak sih Kak, faktor lain yang menyebabkan ASI tersebut tidak lancar, dan untuk anjuran bahan makanan sebagai ASI boosternya tuh apa aja Kak? Apakah Oke. ada rekomendasi makanan
itu dengan kalori. Halo aja. Putus ya? Oke. Iya, oke. Sudah tersambung lagi Kak, silakan. Jadi sebenarnya kalau si ASI boosternya tadi, banyak penelitian yang bilang kalau ASI booster sendiri itu sebenarnya nggak kontroversial juga sih. Maksudnya dari makanan sehat juga banyak, seperti misalnya daun katuk gitu ya. Yang normal-normal aja, maksudnya nggak harus minum apa gitu yang dijual di mana, yang ngikutin tren siapa artis ini kayak gitu kita harus ikutan, nggak kayak gitu. Jadi ASI booster sendiri itu sebenarnya ASI kunci untuk ASI banyak itu adalah tadi intensitas dan frekuensi menyusui. Jadi bagaimana caranya meningkatkan ASI tanpa dikasih apa-apa, yaitu dengan tadi pastikan energi ibu atau cadangan gizi ibu itu lebih daripada waktu dia hamil, yaitu sekitar menambah 300 sampai 400 kilokalori dari waktu dia hamil. Itu cukup ya, dan itu bergizi seimbang dari semuanya, ada karbohidrat, lemak, protein nabati, protein hewani, vitamin, mineral dari sayur buah. Di saat itu cukup, udah beraneka ragam, itu dengan didukung dengan stimulasi intensitas dan frekuensi menyusui bayi yang tinggi dan benar, itu sudah ke-boosted sendiri ASI-nya. Jadi kalau itu cara naturalnya ya, cara natural ASI booster adalah kayak gitu. Tapi kalau memang susah banget, karena banyak orang yang curhat, ibu-ibu yang curhat bilang kalau ASI itu adalah berkah dari Allah. Oke, saya juga mengerti nggak semua orang bisa ASI eksklusif, dan nggak semua orang punya willingness atau mau menyusui anaknya, dan itu harus diakui dan harus didukung juga, karena jangan sampai ibu-ibu yang nggak mau dan nggak bisa menyusui ini malah jadi left out gitu. Jadi dia malah nggak tahu harus ngapain anaknya karena yang ibu-ibu yang lain menyusui misalnya. Nah, tapi ada alasan-alasan tertentu ya buat ibunya nggak bisa menyusui ya. Tadi nggak ada support. Kedua, bisa juga ibunya nggak consent. Jadi maksudnya ibunya nggak give consent buat dia menggunakan payudaranya untuk menyusui gitu. Ada dengan alasan-alasan tertentu. Ada yang estetika karena dia nggak mau payudaranya bentuknya berubah. Ada macam-macam banget. Nah, misalnya tadi pertanyaannya apa lagi? Tiba-tiba lupa inti pertanyaannya. Untuk penyebab ASI-nya itu tidak lancar tuh gimana sih Kak? Iya, tidak lancar. Selain masa kehamilan, apakah ada juga pengaruhnya saat dari makanannya mungkin? Iya, terus kalau ASI boosternya sendiri yaitu tadi sebenarnya kalau seandainya makanan bergizi seimbang dan karena yang aku bilang tadi kuncinya ada dua untuk ASI yang lancar, yang satu adalah IMD tadi diutamakan IMD 1 jam, satu lagi adalah intensitas dan frekuensi yang sering. Karena dia ada kerja hormon yang makin distimulasi produksinya, pengeluaran ASI-nya makin banyak, dan cara menyusuinya yang benar, jadinya anaknya tuh bayinya tuh akan cukup gitu. Tapi kalau ditanya ASI boosternya apa? Oke, aku akan bilang katuk sih. Minum coba daun katuk dan segala macamnya. Biasanya orang-orang cukup gitu ya, pakai katuk udah cukup. Tapi kalau nggak bisa lagi, itu menurut aku harus konsultasi sama nutritionistnya, karena aku nggak bisa ngasih suggestion sekarang in general gitu ya, karena akan susah untuk semua kasus itu mengikuti gitu, karena gizi itu bisa personalized banget gitu sih. Oke, nah itu ya sahabat sehat buat para ibu yang mungkin bingung kira-kira gimana untuk melancarkan ASI-nya. Jadi kuncinya adalah di IMD dan juga intensitas ya Kak. Dan dibarengi juga dengan gizi seimbang. Nah, ngomong-ngomong soal konsumsi nih Kak, untuk buah dan sayur itu berpengaruh Kak untuk meningkatkan kualitas ASI? Dan seberapa tinggi tuh Kak pengaruhnya? Biasa kan kadang ibu-ibu tuh masih banyak nih yang suka malas makan buah, makan sayur gitu. Nah, itu gimana tuh Kak? Seberapa penting ya sih buah dan sayur untuk ibu hamil? Oke. Ibu hamil mau menyusui nih? Ibu menyusui, Mak. Menyusui, oke. Jadi buat teman-teman yang di sini untuk tahu gizi sayur dan buah itu sumber paling kaya untuk mendapatkan vitamin dan mineral. Nah, vitamin mineral itu merupakan contoh gizi mikro. Gizi mikro sendiri itu merupakan jadi kita tuh di tubuh punya layer-layer sistem imun gitu. Nah, di setiap layernya gizi mikro atau vitamin dan mineral ini mempunyai peran yang sangat kuat untuk
menjaga imunitas tubuh kita. Jadi pertama itu vitamin mineral untuk menjaga imunitas tubuh, dan tergantung tugasnya sendiri-sendiri itu mempunyai mekanisme klinis yang berbeda-beda, tiap vitaminnya, tiap jenis vitaminnya, tiap jenis mineralnya. Tapi khususnya untuk ibu menyusui itu misalnya yang tadi aku di-mention kan kalsium, kalau sekitar 280 sampai 400 mg per hari itu tuh kalsium, cadangan kalsium ibu dipakai untuk ASI, produksi ASI, jadinya ibunya harus cukup banget tuh kalsiumnya. Nah itu salah contoh mineral juga. Nah habis itu kalau dari sayur-sayuran misalnya zat besi itu banyak kita cari di sumber sayuran yang warna hijau, itu ada non-heme iron. Kalau yang heme iron itu misalnya ada daging, ada ikan, dan segala macamnya. Nah selain itu juga asam folat dan segala macamnya itu harus udah dikonsumsi dari zaman sebelum hamil malah ya, untuk asam folat cadangan mencegah nanti ada kelainan neural tube defect buat anaknya waktu lahir. Jadi itu untuk mencegah itu semua juga harus dipromote dari waktu hamil gitu. Jadi apa ya, asam folat, zat besi, kalsium, terus iodin juga untuk mendukung pertumbuhan nanti anaknya, perkembangan otak dan sistem syarafnya. Dan itu tuh semua bisa, iodin bisa biasanya ada dari garam yang difortifikasi gitu ya. Terus macam-macam tuh kalau sayur dan buah sendiri fokusnya memang ya itu tadi, dia kayak antioksidan juga, vitamin A, vitamin C, vitamin E itu juga banyak di buah-buahan berwarna gitu ya, warna kuning, warna sayur warna hijau itu kaya sekali antioksidan gitu. Jadi antioksidan ini apa perannya? Antioksidan ini juga promote immunity tadi. Nah di saat mereka juga punya peran-peran lain selain itu. Jadi untuk meningkatkan regulasi dari sel-sel imun dan sistem syarafnya, jadinya sangat berguna. Tapi kunci-kuncinya itu tadi sih, kalau aku bilang ini aja, mineral yang ini aja, akan nggak do justice sama apa yang sebenarnya kita butuhkan semuanya gitu. Karena memang yang dibutuhkan benar-benar semuanya, apalagi ibunya itu nanti akan memberikan dalam bentuk ASI, di bentuk yang memang kaya gizi gitu untuk bayinya. Nah, di saat itu dibutuhkan, ibunya benar-benar harus makan macem-macem banget. Jadi makanya kenapa tadi kuncinya ya, aneka ragam itu, ya aneka ragam sumber zat gizi gitu. Oke, sahabat sehat. Jadi buah dan sayur ini penting banget ya untuk dikonsumsi karena tinggi vitamin, mineral, dan tentunya harus dilengkapi juga dengan zat gizi lainnya. Oke, Kak Tita, tadi udah banyak banget nih pertanyaan masuk dari sahabat sehat yang mereka mau nanya langsung nih sama Kak Tita. Nah, kita langsung masuk ke Q&A ya, Kak. Akan saya bantu bacakan terkait pertanyaan dari sahabat sehat pada live Instagram malam ini. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Niasti. Kak, kalau selama hamil nggak suka minum susu, alternatif untuk dapat kalsium dari mana ya, Kak? Nah, jadi dari mana tuh, Kak, dapat kalsiumnya? Oke, ini kan soalnya statementnya nggak suka minum susu ya. Nggak suka itu karena memang nggak biasa atau memang nggak bisa sama sekali sampai kalau minum susu tuh muntah. Karena kan ada ibu yang minum susu enak gitu. Ada juga tuh yang bilang waktu lagi hamil, saya minum susu enak banget, malah muntah. Nah, itu nanti harus konsultasi lagi ke dokternya. Apakah memang ada lactose intolerance atau kayak gimana? Apakah nanti harus di-adjust minum susunya jadi susu dari protein nabati misalnya gitu ya. Itu masih bisa ditinjau lebih lanjut lagi. Tapi kalau tadi pertanyaannya gimana penggantinya, jadi mesti tahu kalau sumber kalsium itu nggak cuma dari susu doang. Sumber every single zat gizi itu nggak cuma dari satu doang. Kayak misalnya tadi karbohidrat nggak cuma dari nasi, terus kalsium nggak cuma dari susu, ada dari tadi protein hewani, ada dari produk dairy apapun, turunan susu, sayuran hijau, bahkan sayuran hijau itu kaya kalsium. Terus ada, ini juga bahkan sereal, tepung yang difortifikasi, karena kan biasanya sereal sama tepung itu dia udah difortifikasi ya. Jadinya maksudnya, makanya tadi kenapa aku bilang udah makan aja yang beraneka ragam. Tapi kalau seandainya memang pas cek darah gitu ya, blood level ternyata kalsiumnya cadangannya kurang, itu bisa konsumsi suplemen, tapi dengan alasan memang benar-benar butuh gitu, bukan karena memang udah konsumsi banyak terus minum suplemen lagi. Karena mesti tahu juga kelebihan dari vitamin atau mineral itu juga bisa jadi toksik ya di tubuh. Ada beberapa yang bisa muter di darah sendiri dan
atau bahkan merusak ginjal gitu karena dia malah ngeluarin dari ekskresi gitu, dari urin, dia ngerusak ginjal, jadinya malah nanti ginjalnya masalah gitu. Nah, jadi harus diperhatikan juga apakah memang benar-benar butuh suplemen itu. Di saat memang nggak butuh dan bisa konsumsi dari makanan, aku akan suggest dari makanan kayak gitu. Oke, jadi buat ibu menyusui yang gak suka susu, jadi jangan khawatir karena kalsium bisa didapatkan dari sumber makanan lain. Oke, next Kak, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ayu Ningtyas. Di masa pandemi seperti sekarang ini Kak, hal yang paling penting apa yang bisa dilakukan para ibu pasca melahirkan untuk menjaga kesehatan diri dan dede bayinya. Nah, ini pas banget ya Kak, emang lagi di pandemi seperti ini tuh kita harus menjaga kesehatan. Nah, ini mungkin ada yang harus diperhatikan lebih nih bagi para ibu menyusui dan juga bayinya. Oke, pertanyaan yang bagus ya, karena ini jadi concern semua ibu yang mau melahirkan selama pandemi. Jangan khawatir, kayak maksudnya kalau udah terlanjur, ini juga dibilangin namanya, apa ya namanya, baby boomer ya. Maksudnya baby bloomer ya, jadi kayak, karena semua bayi itu pada hamil pas awal WFH gitu ya, pas awal PSBB, terus nanti sekarang tuh pada lagi mau melahirkan nih. Pas lagi mau melahirkan ini bingung, gimana nanti menyusui anak saya, apakah bahaya, apa enggak. Nah, WHO sendiri rekomendasinya adalah, bahkan kalau ibunya positif ya, ini bahkan kalau ibunya positif, itu masih, tapi positifnya misalnya tanpa gejala gitu ya, ibunya masih bisa menyusui, bahkan malah lebih di-encourage ibunya menyusui, ini menurut WHO ya. Karena apa, ternyata imunitas yang dihasilkan dari terutama kolostrum gitu ya, di 3 hari pertama, kolostrum itu adalah ASI 3 hari pertama yang memang tinggi banget imunitasnya, yang biasanya lebih kental dan warnanya kuning sebelum jadi ASI matur. Nah, itu tuh tinggi sekali imunitasnya dan baik buat bayi, apalagi untuk ini konteksnya misalnya ibu yang dari status ekonomi sosial yang menengah ke bawah gitu. Jadi memang dia sanitasi kurang, terus butuh imunitas yang tinggi gitu. Nah, ASI itu sangat di-encourage, tapi dengan syarat protokol kesehatan super ketat. Jadi maksudnya apa, ibunya tuh benar-benar harus dilap dulu, sampai kalau bisa mandi dulu sebelum dia menyusui, terus dia benar-benar cuci tangan. Jadi pakai masker, pakai semuanya supaya anaknya nggak kena sama sekali. Bahkan ini sama WHO itu menurut penelitiannya, karena ini memang masih growing gitu ya, pandemi ini juga masih terus dipantau gitu, belum ada jumlah yang cukup yang bisa merepresentasi kalau ASI itu COVID itu akan menular melalui substansi ASI-nya. Jadi bayinya minum ASI-nya itu malah protektif buat bayinya. Jadi karena itu imunitasnya lebih bagus daripada kalau dia minum susu formula diganti karena ibunya nggak bisa minum misalnya. Jadi nggak di-encourage. Atau bisa juga kalau seandainya ibunya nauzubillah positif tiba-tiba, nggak harus direct breastfeeding, yang mana memang nggak bisa jadinya IMD, tapi nanti ASINya diperah, cuman dengan protokol kesehatan yang sangat ketat gitu, dibersihin itunya, putingnya dan segala macam, terus tempat botolnya juga benar-benar steril gitu, udah dipanasin dan segala macam, terus ibunya kalau bisa yang megangin, misalnya bapaknya negatif gitu ya, so bapaknya yang benar-benar megangin dan segala macam, jadinya ibunya nggak kontak langsung sama anaknya. Cuman memang minusnya adalah nggak bisa IMD, tapi ya mau gimana lagi, karena ini lebih penularannya lebih tinggi gitu. Jadinya sejauh ini memang WHO masih menyarankan untuk tetap menyusui, terutama untuk status sosial ekonomi yang rendah dengan sanitasi yang buruk gitu. Tapi nggak usah khawatir, kalau ibu-ibu yang normal, negatif gitu ya, sehat, itu insya Allah kalau lancar, maksudnya proses persalinan lancar dan segala macamnya, rumah sakit atau bidannya juga ketat gitu ya protokol kesehatannya, itu insya Allah nggak apa-apa IMD di rumah sakit dan segala macam gitu. Berdoa aja yang banyak, dan harus strict juga ya, bener-bener kayak jangan bawa keluarga untuk jenguk anaknya dan segala macam kayak gitu-gitu sih. Oke, jadi walaupun di saat pandemi seperti ini, tetap ya Kak, IMD itu tetap penting, dan tadi disarankan juga misal memang harus dilaksanakan di rumah sakit, itu oke,
oke, tapi tetap harus dalam pengawasan dan keamanan yang super tinggi supaya tidak terkena penyakit yang tidak diinginkan. Oke, oke Kak, ini ada satu pertanyaan lagi dari Kak Sinam 2107. Saya mau bertanya lagi, Mbak, komponen gizi yang sangat diperlukan untuk ibu menyusui dari segi karbo, protein, dan vitamin, tambahannya seperti apa ya, Mbak? Dan apakah memerlukan omega 3 tambahan kah? Oke. Jadi in general memang ada tambahan semua. Jadi kalau omega 3-nya itu kalau dari hamil sendiri itu ada tambahan sekitar misalnya angka kecukupan gizinya omega 3, nah tadinya waktu dia sebelum hamil tuh cuma 1,1 gram gitu ya. Tapi setelah dia hamil gradually tiap trimester itu naik per 0,3. Tapi pas lagi menyusui itu naik lagi dari waktu trimester 3 yaitu naik 0,2 gitu. Nah, jadi kalau kayak gitu kan artinya tiap in general apapun yang kita makan karena kalorinya itu sendiri yang dibutuhkan energinya meningkat, jadi otomatis semua dari sumber gizi yang lain itu meningkat juga kebutuhannya. Nah, tapi harus dibatasi juga karena tadi di mention khusus omega 3. Kenapa omega 3? Omega 3 itu kan paling banyak dari minyak oil, fish oil ya. Nah, fish oil lagi kalau ibu menyusui itu pas lagi menyusui memang kayak misalnya omega 3 yang paling famous apa sih? Salmon gitu ya. Salmon misalnya itu juga harus dibatasi karena ada kemungkinan merkuri dan segala macamnya. Nah, jadi sarden, tuna, salmon itu bagus, boleh dikonsumsi tapi kalau bisa dibatasi gitu ya per minggu misalnya nggak lebih dari 3 kali gitu. Jadi supaya meminimalisir potensi adanya transfer itu merkuri dari yang ibunya makan karena nanti anaknya belum siap gitu, saluran pencernaannya belum siap untuk menghadapi bakteri atau toksin tadi, zat-zat toksin tadi. Nah, jadi memang harus dibatasi. Kalau omega 3 mungkin bisa dicari sumber omega 3-nya nggak harus sarden, nggak harus itu bisa juga ikan gabus, maksudnya yang pangan lokal gitu ya, yang lebih affordable dan atau kalau mau mengganti yang lain karena omega 3-nya sebenarnya nggak dibutuhin sebanyak itu, yang penting cukup aja, ya udah cari aja protein hewani yang lain gitu kan, nggak harus ikan juga, kayak protein hewani ada apa sih macam-macam, ada ayam, ada daging dan segala macam gitu. Oke. Oke Kak, satu pertanyaan lagi dari Ayulena 02. Kak mau tanya nih, apakah ada perbedaan bayi yang meminum susu ASI dengan yang meminum susu formula? Nah, apa nih Kak perbedaannya? Oke. Pertanyaan yang menarik dan kayaknya orang memang penasaran ini sih. Bayi yang meminum susu ASI dengan yang minum susu formula itu tuh sebenarnya bedanya adalah gimana ya? Kan tadi kita udah ngobrolin ya, kira-kira banyak faktor untuk ibu itu nggak bisa ngasih ASI, jadinya bayinya terpaksa formula. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi kalau ibu anaknya itu memang akhirnya dikasih susu formula karena dia nggak bisa minum, nggak bisa menyusui, biasanya ada selama lagi momen catch up growth itu, selama anaknya lagi mengejar pertumbuhan, selama terutama di 1000 hari pertama kehidupan tadi ya, sampai anak umur 2 tahun, itu anaknya itu ada kemungkinan kalau seandainya susu formulanya terlalu berlebih, akan lebih mudah anaknya untuk overweight nantinya. Jadi harus diperhatikan waktu dia dikasih susu formula itu, jangan sampai berlebih gitu. Maksudnya biasanya ibunya suka sering kayak gini soalnya orang tuanya, kayak oke, anak gue udah gak minum ASI, jadi harus gue kasih formula sebanyak-banyaknya. Nggak kayak gitu juga. Jadi memang harus disesuaikan sama anaknya itu butuhnya seberapa. Karena at certain point nanti yang bertambah, apalagi kalau anaknya tadinya stunting gitu ya. Kalau anaknya tadinya stunting, bahkan untuk mengejar pertumbuhannya, terus ibunya nggak bisa ngasih ASI, harus ngasih susu formula, itu ada kemungkinan besar untuk anaknya nanti jadi overweight waktu dia selama childhood-nya malah. Kenapa overweight? Karena ada kemungkinan dia dikasih ASI susu formula berlebih gitu. Pas nanti dia dikasih susu formula berlebih, kelebihan, nanti udah susah tuh. Biasanya nanti kalau ada anak overweight, nanti dia sampai gede juga overweight, obesitas gitu. Nah, jangan sampai kelewatan kayak gitu. Jadi harus diperhatikan apakah, karena nanti ada at one point waktu dia lagi catch up growth setelah stunting itu ada bukan penambahan sel lemak lagi tapi pembesaran sel lemaknya anak-anak itu, jadinya nanti ada kemungkinan dia overweight. Tapi itu bisa dijaga kalau seandainya
lebih diperhatiin si grafik pertumbuhannya, disesuaikan lagi sama berat badan sama panjangnya, bisa juga sama umurnya gitu. Nah, tapi kalau kalau seandainya anaknya sendiri sebenarnya kalau dari segi apakah bedanya kalau anaknya dikasih formula sama enggak? Anak yang dikasih ASI itu tentunya ASI itu jadi banyak penelitian yang membuat kayak semacam apa sih namanya kayak duplikatnya ASI gitu. Udah berusaha bikin sedemikian rupa, tapi ada beberapa komponen ASI kayak imunoglobulin gitu ya, beberapa yang nggak bisa diimitasi gitu. Jadi adanya cuma dari ASI beneran. Cuman hampir mirip ada gitu dari ASI susu formula gitu ya. Itu banyak yang hampir mirip. Nah, cuman imunitas bayi akan jauh lebih kuat kalau memang dia minum susunya ASI gitu, bukan formula. Nah, tapi ini bukan mendiskriminasi ibu-ibu yang nggak bisa menyusui juga dengan ASI ya, karena susu formula itu seperti yang tadi udah kita bahas, banyak sekarang yang mengimitasikan ASI beneran gitu. Jadinya maksudnya seandainya nggak bisa sama sekali diusahakan untuk menyusui, ASI formula tetap jadi jawabannya, karena daripada dia nggak minum sama sekali gitu kan, karena dia pencernaannya belum siap gitu. Jadi yang mesti hati-hati juga harus konsultasi, terutama memang ke dietitian sama dokternya juga ya, kalau kasusnya si bayinya ini apakah dia nggak mau ASI karena apa, atau formulanya itu kenapa dia dikasih formula, apakah karena ibunya atau apakah anaknya memang ada masalah tertentu gitu dari kemampuan menghisap atau refleks dari menyusuinya gitu. Itu sih perbedaannya mungkin kalau dia dipaksa banget sama susu formula yang salah, kurang tepat gitu, di saat umurnya masih seharusnya ASI eksklusif, itu ada kemungkinan nanti mengganggu si saluran pencernaannya, karena memang saluran pencernaannya belum benar-benar siap untuk menerima makanan yang non-ASI gitu ya. Jadi memang benar-benar harus diperhatikan kalau seandainya mau memberi susu formula gitu. Oke Kak, ada ini ada satu pertanyaan lagi. Kalau tadi mungkin dominan perempuan, kalau ini dari laki-laki nih, dari Pak Habibie. Mau tanya, kalau istri lagi sakit demam, apakah istri boleh menyusui sang anak? Oke. Ini istri demam ya. Apakah istri minum obat? Nah, kalau minum obat memang biasanya kalau bisa jangan menyusui dulu ya, karena ada kemungkinan, karena benar-benar yang menyusui itu jadi benar-benar itu dari ibunya, makanan ibunya. Makanya kenapa selama hamil, selama menyusui itu sebenarnya jangan minum obat. Tapi kalau seandainya demamnya parah banget sampai ibunya harus minum obat, kan nggak mungkin ibunya nggak dikasih apa-apa kan. Mungkin makanya kenapa seharusnya diperah dulu, jadi supaya ada cadangan dulu, atau mungkin dalam situasi COVID kayak gini juga ya, maksudnya kita nggak tahu kan ibunya kalau demamnya kenapa, ibunya misalnya butuh tes lagi, bisa juga nggak harus DBF, nggak harus direct breastfeeding, jadi diperah dulu, nanti anaknya diminum tempat lainnya, tapi harus tetap pastiin kalau ibunya nggak minum obat-obatan yang memang nggak diinginkan gitu, maksudnya misalnya minum antibiotik dan segala macam, takutnya nanti berpengaruh ke bayinya. Tapi ada baiknya ini dikonsultasiin langsung sama dokternya, terutama karena berhubungan langsung ya, soalnya menyusui gitu, dan nggak tahu kan ibunya demam sampai kapan gitu, takutnya nanti anaknya masa nggak dapet ASI sampai berapa lama gitu, kita nggak tahu juga. Jadi harus dipikirin juga dan harus konsultasiin lagi, karena tergantung apakah ibunya minum obat atau enggak, dan obat apa yang dikonsumsi ibunya kayak gitu. Oke, Kak Cita, terima kasih banyak atas jawaban yang luar biasa. Nggak kerasa ternyata kita hampir 1 jam ya Kak ngobrolin tentang mulai dari persiapan kehamilan, terus 1000 APK, setelah melahirkan harus ngapain, seorang ibu tadi luar biasa, dapat banyak banget insight dari Kak Tita, dan di sini pasti sahabat sehat juga banyak banget dapat ilmu baru. Dan buat teman-teman semua, kalau udah dapat ilmunya jangan cuma sekedar masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tapi juga harus diterapin ya Kak. Oke Kak Tita, ya, jadi di sini kita mempersilakan Kakak untuk memilih satu penanya terbaik. Nah, penanya terbaik ini akan dapat hadiah dari Sehat Bareng Ibu 2, yaitu paket Immune Booster. Silakan Kak Tita, boleh dipilih kira-kira siapa nih yang mendapatkan hadiah pada live malam ini.
Oke, kayaknya tadi yang pertanyaannya kayak nanya komponen gizi yang sangat diperlukan dari segi karbo, protein, vitamin. Jadi kayak udah paham gitu Oke. ya, ada baca bermacam-macam sumber zat gizi. Mungkin ini aja kali ya. Ini Mbak atau Mas ya, Oke, Ibu Sinam Sinam2107. ya, Mbak Iya, Sinam ya. Oke. selamat. Oke, selamat kepada Ibu Sinam 2107 atas pertanyaannya. Selamat mendapatkan paket imun booster dari Sehat Bareng Is2. Oke, Kak Tita, terima kasih banyak atas waktu dan ilmunya Makasih malam hari ini. banyak. Udah nyepetin sharing bareng Sehat Bareng Is2. Luar biasa, banyak banget ilmu yang kita dapat. Semoga kita bisa berkolaborasi di lain kesempatan ya, Kak. Amin. Makasih banyak ya Sehat Bareng Isbuah udah ngundang. Terima kasih banyak semua yang udah nonton. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima Oke, kasih. terima kasih Kak Dita. Terima Saya kasih juga banyak. dari moderator perwakilan dari Set Berisbo. Mohon maaf atas kekurangan saat live. Terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat istirahat, dan salam sehat. Salam sehat. Makasih ya, Ajeng.